Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Puji nama Tuhan, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan mengawali perjalanan kita di hari ini. Sama-sama kita akan dikuatkan, kita akan disegarkan dan dituntun oleh benih firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi ini yang kita ketahui bersama akan memerdekakan setiap kita. Bapak Ibu semua, pagi ini sama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Baru, firman Tuhan dalam Perjanjian Baru dalam Lukas, Injil Lukas pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, "Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang telah ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Tema terkait dengan firman Tuhan di pagi ini saya beri tema hamba yang tak berguna. Sebutan hamba yang tak berguna ini menunjukkan kesiapan atau identitas diri kita di hadapan Tuhan. Kita hanyalah sebatas hamba yang harus tunduk kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Menjadi hamba Tuhan adalah sebutan bagi kita semua orang percaya, yaitu orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Bahkan kini Bapak Ibu telah menjadi sebutan khusus bagi pelayan Tuhan sepenuh waktu atau seorang pendeta. Hamba Tuhan itu pengertiannya adalah seorang yang dengan rela mengorbankan dirinya untuk menjadi hamba atau budak dari Tuhan. Dia tidak mendapat gaji atau mendapat upah. Dan jika dia adalah seorang pendeta atau pemberitaan Injil Bapak Ibu, maka dia hanya hidup dari pemberitaan firman Tuhan melalui persembahan dari umat Tuhan. Dia tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri, sebab hanya Tuhanlah semata-mata tujuan hidupnya. Dia bekerja dengan tidak kenal lelah. Arti sebenarnya hamba ialah budak, yaitu seorang yang sudah tidak punya hak atas dirinya. Seorang hamba yang tak berguna Bapak Ibu, pada awalnya tentu terasa keras. Apakah Yesus benar-benar menginginkan kita merasa tidak berguna atau tidak berarti? Bukan begitu Bapak Ibu. Allah menciptakan kita dalam kasih dan Dia sendiri melihat kita sungguh baik. Dalam Kejadian Bapak Ibu kita baca bersama, ada 3 poin agar kita menjadi hamba-hamba yang berkenan. Ada 3 ciri hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, seorang hamba tidak mengharapkan penghargaan atau pujian. Seorang hamba Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dia melayani tuannya, dan seorang hamba berkenan ketika melayani tuannya. Demikian juga dengan kita. Kehormatan dan kemuliaan kita karena melayani Tuhan. Oleh sebab itu, hamba adalah panggilan melayani, bukan sebagai profesi. Yang kedua, seorang hamba tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Sebagai seorang hamba, melaksanakan tugas yang diberikan oleh tuannya itu merupakan tanggung jawab dan kehormatan. Kesempatan untuk melaksanakan tugas adalah kehormatan yang diberikan oleh Tuhan, bahkan melampaui dari ucapan terima kasih. Dan yang ketiga, seorang hamba tidak menuntut kesetaraan dalam status. Kita baca tadi Bapak Ibu bersama dalam Lukas pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-10 tadi. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Seorang hamba harus memiliki kerendahan hati, kesadaran bahwa dirinya tidak berguna tanpa tuannya adalah manifestasi dari kerendahan hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan yang sudah sepantasnya kita sadar akan status kita dan melayani dengan kerendahan hati. Sebagai seorang hamba, mari kita punya sikap kerendahan hati, sikap yang tunduk kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita melakukan segala sesuatu, marilah kita memiliki hati yang
merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hati yang berkata bahwa kita ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Untuk itu Bapak Ibu, mari ketika kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang melayani Tuhan atau sebagai hamba Tuhan atau full timer, mari kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Kita melayani Tuhan tanpa ada imbalan, tanpa ada upah. Mari kita lakukan sebagaimana kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan mencari pujian yang sia-sia. Biarlah pujian itu datang daripada Tuhan, karena segala kemuliaan hanya milik Tuhan. Dan biarlah semua yang kita lakukan Bapak Ibu, kita lakukan dengan segenap hati, kita lakukan dengan dengan sungguh hati, bukan untuk dipertontonkan, untuk mendapat pujian dari manusia, tapi mendapat pujian daripada Tuhan. Dan ucapan terima kasih kita pulangkan semua hanya bagi nama Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan di pagi ini menguatkan setiap kita, menuntun setiap kita, dan menyadarkan setiap kita bahwa kita hanyalah hamba, kita hanyalah budak yang harus tunduk kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadilah hamba-hamba yang mau setia, hamba-hamba yang taat. Ketika didapati Tuhan, kita menjadi hamba-hamba yang berkenan di hadapannya. Firman Tuhan ini menjadi penuntun jalan, menjadi rema yang kuat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.